channel Filsafat Kritis berfilosofi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pandangan filsafat, cara pandang filsafat tentang hidup ini. Maksudnya tuh kita tidak akan muluk-muluk bahwa filsafat itu harus dipelajari oleh dokter ataupun orang-orang yang jabatannya tinggi-tinggi, namun kita semua akan harus berpikir secara kritis. Ya, maksudnya kita kembalikan ke Mas Joko. Nah, menurut Mas Joko sendiri, masyarakat itu apa yang membuat masyarakat itu menghindar lah dengan kata filsafat itu? Ya, saya bertolak ke beberapa hal ini cukup apa namanya, cukup umum. Maksudnya karena filsafat itu kan pandangannya kan luar biasa, terlalu apa namanya, berpikirnya itu terlalu konseptual, terus kemudian ada pateannya yang sangat kuat, jadi semacam kayak serius, terlalu serius. Kalau kaum muda ibaratnya hidup jangan terlalu serius, santai aja. Jadi pegangan mereka kenapa tahu filsafat, ya karena filsafat itu dianggap terlalu, ilmunya terlalu harusnya di usia sepantaran agak terlalu dewasa seperti itu. Itu pemahaman yang saya tahu dari para kaum muda atau kaum yang merambah ke pendidikan seperti itu. Baik, ya mungkin kita akan sedikit supaya ada diskusi ya. Ya. Kita kan pernah kan lihat, maksudnya kita akan bicara tentang perbudakan, mungkin sedikit kasar, tapi misal ada satu meme, ada ilustrasi itu agak lucu. Jadi ada gambar zaman dahulu orang itu sedang bekerja rodi, kemudian sampingnya itu zaman sekarang, tapi gambarnya sama, cuman pakai topi wisuda. Nah itu kan pasti kita berpikir, mengapa sih bisa terjadi seperti itu? Seakan-akan kita bersekolah berlelah itu hanya untuk menjadi seorang apa ya itu ya, bekerja sebagai guru ya. Nah, menurut Mas Joko sendiri gimana itu? Apakah kurikulum kita salah atau apakah ada suatu yang aneh kan? Maksudnya kita kan nggak mungkin mengharapkan itu dengan kita disekolahkan. Oke, saya menggambarkan kritik ke ini belum sampai ke filsuf, cuma saya nyampe sedikit masalah. Jadi ada yang namanya kaum Stoa ya. Kalau itu sebenarnya kan pertengahan masanya Socrates. Nah itu kalau Stoa kan dia dogmanya kan adalah segi logika atau ilmu berpikirnya itu tuh dilakukan secara sistematis, secara terpola. Jadi akademisnya itu berjalan dengan secara sistematis. Jadi ketika ilmu diterapkan itu sesuai. Cuma kalau kita tampilkan lagi ke pendidikan di negara ini, itu sebenarnya ada yang ganjil. Karena kenapa? Sebenarnya bukan kurikulum, cuma metode dari orang yang mengajarnya, sumber dayanya. Ya, sumber daya manusianya. Jadi contoh kasus misalnya di area pendidikan paling bawah atau dasar, ibaratnya kayak TK. Harusnya TK itu malah para profesor. Jadi kenapa sih harus profesor? Nah karena itu pendidikan yang paling inti. Jadi kenapa paling inti? Sebuah profesor itu ketika mendedikasikan dirinya dalam background pendidikan, tentu pola pikirnya akan lebih revolusioner, jadi lebih terpola. Itu terus kemudian kalau metode kayak pembelajaran, ya sebenarnya nggak salah-salah amat sih, cuma di Indonesia ini tidak cukup terfokus dalam sebuah materi pembelajaran seperti itu. Ya kita beralih sedikit lah ya. Penjelasan dari Mas Joko memang bicara filsafat itu bicara cara pandang, cara menggunakan akal, sehingga orang yang hanya melakukan seperti aktivitas biasa saja, tidak melihat mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak efektif. Nah mungkin ini karena ini masih pengantar ya, kita beralih mungkin saya mungkin mewakili sebagai teman-teman kritisi. Bisa nggak sih orang zaman sekarang itu untuk menjadi filsuf, atau masihkah filsuf itu bisa diakui
di zaman ini itu, atau hanya orang zaman dahulu? Mungkin kan itu keinginan Iya. orang-orang yang mau belajar filsafat. Sebenarnya filsafat itu bisa dikategorikan sebagai keresahan. Kalau dianggap sebagai orang pemantik filsafat, sebenarnya begitu. Karena pola gambarnya yang paling kecil yang mudah kita pahami adalah ketika kita menerapkan sejak kita mulai bangun tidur. Jadi secara naluriah pasti kita akan tahu kita mau habis bangun langsung mandi atau sarapan dulu atau mungkin menggunakan HP. Itu kalau secara naluri kan pasti ada. Cuma konseptual yang namanya filsafat ini kan ibaratnya sebelum kita tidur ataupun aktivitas besok itu biasanya kita selalu berpikir pada sorenya. Itu salah satu contoh gambaran yang namanya filsafat. Cuma kalau ditampakkan lagi kembali sama pertanyaan Mas Yosua tadi, sebenarnya anak-anak muda sekarang ini masih bisa nggak sih dikategorikan untuk menjadi filsafat ataupun mengantar ke filsafat, itu masih match nggak sih sama situasi saat ini? Sebenarnya match. Cuma tergantung sama naluri masing-masing orang. Kadang ada yang naluri untuk belajar filsafat karena temannya satu ikut, ya udah ingin belajar gitu. Cuma kalau berawal namanya keresahan itu biasanya tidak terganggu sama salah satu orang. Nggak ada yang ngajak pun kalau mereka ingin merasa sesuatu yang terbentuk sama pemikiran kayak situasi ekonomi, terus kemudian keresahan ilmu Anda, misalnya Anda itu sukanya olahraga atau segala macam, itu eksperimen itu kan munculnya dari situ. Nah itu filsafat seperti itu. Kalau ini istilah yang sering kita dengar, Ya. kontemplasi. Nah, menurut pada Mas Joko itu sebenarnya perenungan itu seperti apa sih? Apakah asal-asalan? Apakah mungkin kan banyak teman-teman kritisi juga yang ingin menerapkan itu juga, tapi mungkin tidak sama seperti para filsuf zaman dahulu. Ya. Melakukannya seperti apa ya? Oke, ini keren, ini pertanyaan keren tentang hasil untuk perenungannya. Jadi pasti banyak yang berpikir bahwa sebenarnya bedanya orang yang berpikir atau berhasil argumen secara filsafat atau bukan filsafat itu bedanya apa sih? Sebenarnya teman seperti itu. Cuma ya itu tadi, orang kalau tergambar yang namanya filsuf itu pandangannya itu pasti dia ada sesuatu yang dicari atau gambarnya jelas. Jadi kalau secara naluri pandangan berbeda itu kayak semacam tergesa-gesa. Jadi filsafat itu penerapannya gini, ketika kita misalnya karena Mas Yosua ini ibaratnya cita-cita menjadi pemain sepak bola ibaratnya. Nah ketika ada beberapa step, ya langkah-langkah Anda itu udah Mas Yosua bentuk dari mulai pagi, siang, sore itu mau apapun sudah terstandar, terstruktur. Namun kejadian yang tidak terduga pada saat ingin meraih situasi di tengah, misalnya mau menjadi bergabung di bagian timnas, ternyata ada beberapa sesuatu yang tidak kita sengaja menimbulkan cedera pada kaki kita, dan itu sudah tidak match lagi. Nah otomatis pasti akan ada perubahan, Cuma kadang ketika kita match benar-benar kamu dari sepak bola itu intensnya akan meredah. Jadi nanti gambarannya naluri berpikirnya itu terguncang. Nah pola pikir filsuf itu di situ. Jadi kita harus beberapa mengadopsi sesuatu yang di luar kemungkinan atau prediksi itu harus muncul seperti itu Mas. Jadi terstruktur dalam filsafat itu kita tidak mungkin akan bermain berpikir itu cuma satu metode aja. Ya, kita harus mempelajari segalanya. Jadi ada yang namanya ilmu agama, terus kemudian ada ilmu sosial, politik, budaya, dan macam-macam. Jadi filsafat itu gambarannya sangat cukup luas. Cuma kalau memahami secara penerapan itu namanya filsafat atau bukan, ya seperti itu. Ya ini mungkin cukup itulah ya. Cuma saya akan tanyakan lagi, apakah bisa ya sains ya orang-orang yang meneliti kemudian menemukan bangunan baru di laboratorium atau apa itu disandingkan dengan ilmu filsafat? Mereka kan data-data yang benar-benar konkret, yang fisik ya mungkin atau non fisik. Nah, apakah itu bisa diperdebatkan dengan pandangan filsafat? Bisa. Ya? Jadi match
Jadi ini saya masuk ke filsafat apa? Ya. No, oke. Jadi kalau ke apa namanya di beberapa abad sebelum Masehi, misalnya contoh kayak Socrates itu kan dia nyampe di 399 sebelum Masehi kayaknya, Februari kalau nggak salah. Terus kemudian ada Aristoteles dan satu lagi itu yang membawa itu Plato, itu terkenal dengan apa namanya trio filsuf ya, trio filsuf di mana areanya adalah mereka mengembangkan sesuatu. Ini secara gambarannya itu kritis, terus kemudian mencari kebenaran, dan satu lagi itu dengan kategori atau apa namanya klasemen secara sistematis. Jadi kalau ibaratnya sains itu match nggak sih sama filsafat? Ada kalanya itu match. Cuma sains itu kan ada beberapa pola mas. Jadi kalau sains itu kategori misalnya dalam pembelajaran itu kan sudah dipilah-pilah. Jadi misalnya sains untuk teknologi, misalnya kayak semacam Presiden Habibie dulu untuk kayak pesawat terbang. Nah, selama sains itu dapat berkembang terus nih, dia nggak berhenti, itu bisa dikategorikan filsafat. Cuma filsafatnya dalam rangka apa? Misalnya kayak teknologi atau apapun lah, misalnya untuk kayak olahraga segala macam, untuk teknologi itu macam-macam ada untuk sains. Cuma sekali lagi, ketika sains itu berhenti ataupun secara ilmiahnya tidak sesuai prosedur, ataupun ibaratnya kan kadang untuk membuat sesuatu itu ada beberapa hal yang untuk membunuh atau apapun itu menurut intas di filsafatnya nggak sesuai kategori. Itu artinya apa sih? Dalam filsafat kan kita tahu yang namanya kayak kebenaran, ajaran untuk saling menghormati atau segala macam itu untuk konotasi untuk konotasi positif segala macam. Jadi kalau dari Mas Yosua tadi untuk mengatakan sains itu bisa masuk nggak di daerah filsafat, bisa saja. Cuma analogi yang saya bilang tadi untuk masuk itu seperti itu tadi mas. Ya baik, jadi memang gitu ya teman-teman kritisi. Nanti kalau kesahnya tentang apa bisa di kolom komentar. Saya sangat mengharapkan kalian itu nggak hanya menerima saja, tapi kalau ada yang salah ataupun berbeda pandangan langsung saja di komentar ya. Ini juga karena kita tinggal di Indonesia ya, pastinya kan negara yang berketuhanan, dan pasti banyak teman-teman kritisi itu yang mungkin masih menganggap bahwa filsafat itu bertentangan dengan keagamaan atau ketuhanan. Coba sendiri gimana itu? Ya, ini kembali lagi ke Socrates ya, mau nggak mau harus itu, karena salah satu contoh yang sangat kontroversial ya Socrates. Untuk ini masalah pola pikir untuk filsafat itu dikategorikan untuk anti Tuhan atau apa namanya ateis ya, seperti itu. Jadi kadang ketika orang cuma melihat covernya tanpa tahu benar seluk-beluk itu, ketika dia apanya terlalu pintar segala macam anti sesuatu itu, ketika belum masuk ke dalam momennya seperti itu mas. Jadi kalau saya bisa menggambarkan contoh sedikit bahwa ulasan dari Socrates yang sempat beberapa berulang kali saya mengulas bahwa Socrates itu kan dianggap anti Tuhan atau anti dewa-dewa di waktu zaman Yunani atau Romawi, di mana sebelum dia dieksekusi itu ada terjadi dua kontroversial sebenarnya, yaitu anti Tuhan atau anti dewa-dewa. Terus kemudian ditafsirkan bahwa Socrates itu adalah yang membuat dewa baru, jadi yang membuat kaum muda itu berbelok ya dari secara demokratis di Yunani atau Athena. Terus kemudian yang kedua adalah adanya kaum pemberontak, itu namanya Tigrans kalau nggak salah, itu dari salah satu apa namanya pengikutnya juga namanya Sitinas. Terus kemudian dari situlah ya akhirnya mau nggak mau dia menerima eksekusi. Itu salah satu contoh yang sebenarnya ada beberapa poin yang bagus, karena
dan di mana Socrates itu menggambarkan sesuatu cara berkomunikasi di masyarakat, cara menggali ilmu sesuatu tanpa menjatuhkan lawan debat, sehingga orang yang diajak berdiskusi itu bisa tahu di mana letak kesalahannya sih, di mana setiap pengajuan Socrates untuk menggali ilmu itu dengan cara ilmiah atau secara normal seperti itu. Jadi tinggal kita untuk mengedukasi. Jadi kalau ada yang mengatakan filsafat itu sesat, saya salah satu orang yang sangat anti itu. Jadi menolak. Jadi filsafat itu enggak yang namanya anti Tuhan, itu enggak benar. Ya begitulah teman-teman kritisi. Kalau Anda belum terjun mungkin masih takut-takut, bisa bertanyakan. Memang apa itu hanya suatu rumus saja yang dikatakan oleh orang-orang yang mungkin tidak tahu menahu sebenarnya, dan memang sudah terbakar oleh apa ya itu ajaran-ajaran yang sebenarnya itu tidak valid, ketika dikonfirmasi itu tidak benar gitu. Nah mungkin seperti itulah teman-teman kritisi apa. Tetapi ini satu lagi pertanyaannya, kan banyak itu yang memang efektifnya orang itu berfilsafat itu melalui dialog satu dua orang sampai 3 itulah ya. Itu menurut Mas itu gimana ya? Oke. Kemampuan seorang filsafat itu sebenarnya ada yang sangat pas dari kembali lagi ke Socrates. Saya ngulas Socrates terus ya, nggak masalah. Biar nanti kaum muda kritis bisa mengetahui gimana letak yang namanya filsafat itu sangat mengasihkan. Socrates itu lebih mengedepankan yang namanya ilmu itu ya dialektika. Jadi ya secara komunikasi seperti itu. Jadi ketika kita memberikan arahan atau segala macam, dulu nggak ada yang namanya kayak sekarang ya, zaman presentasi ya, pakai laptop itu nggak ada. Cuma dulu sudah ada yang namanya tinta, bisa nulis sebenarnya. Cuma ajaran Socrates nggak seperti itu. Dia lebih dominan ke manusiawi. Jadi gimana kita bisa secara asik untuk berkomunikasi. Ya mungkin saya cukup itu dulu yang saya mau tanyakan.